Bapak Ustadz Ayat SPD. Yang saya hormati dan saya muliakan guru saya, guru kita semua, Ayahanda Kiai Haji Asep Saifuddin MM. Alhamdulillah beliau hari tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan saya muliakan aparatur pemerintah, wabil khusus yang pertama sahabat saya Sekdes Cilengsi Bapak Ustadz Supendi. Amin. Kencang amat amin aja. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua RW 17, Ketua RW-nya Bapak Ustadz Haji Cecep Buhari. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua RT 0117 Bapak Ustadz Tri Wahyudi. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua RT 0117 Bapak Ustadz Budi Utomo. Acara kelima Ustadz we sing balik menang berkat loba. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi takzim hormat saya, serta bapak, ibu, anak-anak muda yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita begitu banyak dan begitu besar. Ibu, halo, masih bangun kan Bu? Nikmat Allah yang ternyata kita hidup tuh nggak pernah lepas dari nikmatnya. Cuman kadang kita nggak sadar bahwa kita hidup ini nggak bisa lepas dari nikmat Allah. Napas yang kita tarik tiap hari Bu, udara yang kita tarik tiap hari, ini nikmat yang begitu luar biasa. Cuman kita nggak sadar kalau udara ini nikmat dari Allah. Kita baru sadar kalau udara ini, napas ini nikmat dari Allah lamun orang geus mulai engap, mulai ampek, mulai bengek. Lamun napas ente normal kudu dibantu ku oksigen. Dan seluruh mata, telinga, tangan, kaki. Kadang orang ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya mah alhamdulillah mata sehat, kuping sehat, napas juga sehat, kaki juga sehat, bukan hanya sehat, kuat. Saya senang lari, senang main bola. Cuman sayang, saya kagak punya sepatu yang bagus, yang baru. Mending boga sepatu nu anyar tapi sukuna setruk teu bisa lempang, apa mending boga sukuna sehat tapi teu boga sepatu halus? Nah, mendingan suku sehat jeung teu boga sepatu mun hayang-hayang teh make sepatu nu halus, minjem sepatuna Sekdes. Halus kan sepatuna. Mahal. Nggak usah lari di pantai 6 minggu. Ada yang nanya, Pak Ustadz, alhamdulillah saya mah badan bagus, mata sehat, kaki sehat, kuping pendengaran jelas sehat, kaki juga kuat, tangan saya juga kuat. Saya senang main bulu tangkis, petak-petok. Cuman saya kagak punya raket yang bagus. Pengen main raket harganya yang mahal, yang 3 juta, teka beli. Tepuna naon untuk boga raket nu alus, yang penting tanganna sehat. Mun hayang-hayang teuing main bulu tangkis make raket nu alus, minjem raket napa Sekdes. Boga mana sering main bulu tangkis di PTSC. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya mata, telinga, kuping, kaki, tangan sehat semua. Badan sehat, cuman sayang teu boga mobil nu alus, lamun hayang jalan-jalan teh hese. Teu puna naon, yang penting awakna sehat. Hayang-hayang teh naik mobil nu alus, minjem mobilna Pak. Alhamdulillah saya tangan sehat, kaki sehat, semua badan sehat. Si otong oge sehat. Tapi cuma tuh sehat tapi ada si otong atau sehat mah. Sehat semua. Berarti halawan.
Cuman sayang pemajikan saya tegelis, saya hayang banget boga pemajikan gelis. Kajian teh pemajikan orang biasa. Oke Pak, ente gelis itu kuna yang penting sehat. Mun hayang-hayang teh make pemajikan gelis, injing pemajikanna Pak. Wah, injing kabeh. Atuh gagal lo, bisa kerja. Gaskeun. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar yang luar biasa. Menghitung-hitung maka itu Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau mencoba menghitung nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, baik yang ada di luar diri kita atau di dalam diri kita, maka tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke haribaan Nabi kita besar Muhammad. Semoga dengan salawat ini dibentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang bersalawat kepadanya, insya Allah dia akan mendapatkan syafaatul ujma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi yang kelak akan bersama dengannya di surganya Allah Subhanahu. Aulan nasi bi aksaruhum li syafaatan. Orang yang paling berhak mendapat syafaatku dialah orang-orang yang banyak membaca sholat. Yang hadirlah ayo bayarnya 5 juta kan ya? 10. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah Maulid besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga menggugurkan, menghilangkan dosa-dosa kita yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Bapak punya dosa nggak Pak? Kalau banyak mah tapi bu, kita nonton sekalian masuk nyimpan duit di jero kaos kaki sana. Kita ngapuna rapat balik penting tapi ulin kayak Mahranda saha. Kita masuk nyimpan duit masukkan ke dirojok supaya ulah kanyawan pematikan saha. Nah, mudah-mudahan Bapak boga dosa diampuni oge dosa-dosanya. Ibu juga sarua kos kitu. Bapak dosana punya? Oba nosok pamelan salaki balik ke PKI mah cemberat saha eta. Kitu.
lamun pengajian, lamun kondangan pakaian halus banget. Gulis bibirna burung, sedo dipakai bola-bola dipakai girang nek sare jeung salakina, teu pernah make baju halus. Makena cuma make daster eta ge 3 poe cenah diheubeuh dan seuseur. Digantung dicopot, digantung dicopot. Eta nu mangejana eta ngarasa. Saling memaafkan, bapak boga dosa yang memaafkan. Oh bapak mah dosa nu baheula keur bujangan ulin ka imah ibu ngalancong. Sempat janji kan, Neng sayang nikah sama abang, nanti kalau nikah sama abang bangunin rumah yang mewah, yang bagus. Kawin mau kawin, boga anak tapi teu pernah dijieunkeun imah. Nu aya pas anakna ulang tahun dibelikeun imahan. Neng sayang nikah sama abang, nanti kalau sudah nikah abang beliin mobil. Kawin mau kawin, nikah mah nikah, boga anak tapi teu pernah dibelikeun mobil. Cuman pas anaknya disundaktan dibelikan mobil. Eta kabogoh ibu baheula anu jadi salaka ibu pernah janji, Neng sayang nikah sama abang. Nanti kalau udah nikah abang kita jalan-jalan ke Bali, keliling Bali naik kuda. Nikah mah nikah, kawin mah kawin, boga anak tapi teu pernah diajak ke Bali. Cuman langganan doang, tiap malam Jumat diajak naik kuda tuh. Kok pernah keliling Bali naik kuda? Maka dengan wasilah kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah mengampuni dosa. Bangga Bu, bangga. Ayat kiai, ayat syekh, ada ulama yang meninggal. Kebetulan saat itu pas lagi musim pencurian kain kapan dari orang yang baru dikuburkan. Jadi jelema maut dikuburkan, kain kapan leungit dipaling. Di pencuri khusus kain kapan saat itu dijual, ya kain kapannya. Pas yang meninggal ulama, kata pencuri ini jangan-jangan ulama ini kain kapannya bagus. Kalau dijual ke pasar mahal ke orang. Akhirnya dicuri. Malam-malam digali kuburannya, diambil 1 helai kain kapannya, diambil 2 helai kain kapannya. Ari lalaki maut kain kapan aya barang helai. Tiap Allah mah ngaji minta barang lain. Di bapak nama ngaji, bapak nama karinter. Tilu pas katilu naik dicopot, itu mata ulama itu yang mau diambil curikan kapan langsung melek melotot. Ya. Tapi hari tadi dijelaskan ayat kapas apa ulah ayat kapas turun bersin heula ya. Kata ulama, kain pertama tidak apa-apa engkau curi. Helai yang kedua tidak apa-apa engkau curi. Tapi helai ketiga, maka tubuhku akan telanjang. Betapa malunya aku kalau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan telanjang. Aku maafkan engkau pencuri, asal satu syarat. Mohonkan maafku ke saudaraku, temanku, sahabatku. Si Fulan, dulu aku pernah kondangan ke rumahnya. Kondangan seorang gitu. Dia walimah. Aku datang ke rumahnya yang sedang hajatan. Yang tenanggap dangdut, dah yang ada namanya. Tenang. Setelah aku makan di rumahnya, aku pulang. Di jalan aku memetik ranting dari pohon yang ada di rumahnya. Dipakai nonton nyehil. Dan aku tidak izin kepada dia. Aku khawatir kain ranting yang 1 biji itu, yang cuman sejari itu akan memberatkan hisabku kelak di yaumil akhir. Eta cuman nyokot ranting doang. Komo anu kondangan osok nyumputkeun cau. Nyumputkeun apem. Nyumputkeun pakai. Komo. Ari bapak-bapak mata rak pas di mah ibu. Cuman ibu-ibu dititah dua panah. Ruangan. Maka insya Allah semua dosa-dosa kita yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja dengan wasilah ini peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bermohon, bermunajat, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pertolongan rahmat kepada kita. Covid udah beres semua 0% insya Allah. Sebab hanya dengan doa, dengan zikir Allah turunkan pertolongan kepada kita, Bu. Ini juga dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, waktu beliau mau dilemparkan ke api yang besar oleh raja yang zalim Abraha saat itu, beliau memohon doa,
berzikir pada Allah, mohon pertolongan Allah dengan membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Begitu Nabi Ibrahim membaca kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala menolongnya dengan berfirman kepada api, ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, selamatkan Nabi Ibrahim, selamat. Makanya teman dipikirkan, kalau mau anu kahuruan datang belambir kita mangkat. Belambir zaman Nabi Allah bid'ah tak menang. Terus makanya nabi nek mana aing maca doa ayo hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal ablus ka imam terlahuruan. Tutup mah bebek. Dulu ada Nabi Allah Subhanahu wa taala yang terjebak di perut ikan hiu, ikan paus. Nabi siapa tuh? Yuk. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari beliau hidup di perut ikan. Dan konon di dalam riwayat beliau tuh bisa masak di perut ikan. Masak. Tanya kata Pak Sekdes, Nabi Yunus harita menang sembako. Maksud senang tanya yang ngirim. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minan bisa hidup lebih tolong orang. Kamu ibu terpercaya baca doa itu 100 kali malam Jumat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minan terus gitu. Kayak jalan-jalan ke taman safari, masuk ke kandang macan, buktikan eta ilmu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minan ya. Bahkan Rasulullah SAW waktu mau hijrah minal Makkah ila Madinah, beliau keluar dari rumahnya. Waktu itu pembunuh bayaran, orang-orang kafir Quraisy, ada 12 orang pembunuh bayaran mau membunuh Rasulullah SAW. Beliau keluar dari rumahnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baca Al-Qur'an surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Diambil debu, dibacakan 8 kalimat ayat itu, ditebarkan, orang-orang kafir yang mau membunuhnya nggak bisa melihat Rasulullah SAW. Cek kurang maboga ilmu nata, kali bisa ngaleni, ketempoan. Beliau selamat. Eta santri gue sedang hal tunggu santri. Wajah Allah min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Begitu di jalan raya dihadap aya polisi razia, teu make helm, teu mawa KTP, teu mawa SIM, baca eta. Ya beunang enak kamu. Lain nabi eta. Nah, kita tadi dimulai dengan pembacaan maulid, hadiah, tawasul, doa, ayat-ayat Al-Quran, insya Allah itu menjadi wasilah Allah turunkan pertolongannya, rahmatnya kepada kita semua. Gitu dong, kalau ini mah siri-siri baik. Kalau nggak jam berapa ya ceramahnya? Ini baru pembukaan, rencana asup materi ya. Ya. Tapi cek si Beong dan Yudi tetap baik sakit itu nah. Nek lila, nek itu sakit itu kena 3 juta aja berlana. Bercanda, maaf. Ampurannya. Ustad mah kita beki mengarana. Duit, Ustad mah yang penting soleh. Untuk beki amplop oke, yang penting duitna berkah. Bapak Ibu rahmati Allah, dimasuk materi ini ya. Dulu 80.000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam, ini ternyata yang namanya dunia isinya bukan manusia. Isinya adalah jin. Isinya adalah jin. 80.000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam. Di antara jin-jin itu ada satu jin yang dia beribadah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya Ajazil. Sehingga
10.000 tahun pertama dia diangkat ke langit pertama. Kemudian 10.000 tahun lagi diangkat ke langit kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Ayo ke-8. Juga sepuluh, ke-7 dong. Sehingga dia disejajarkan dengan malaikat, bahkan menjadi sayyidul muluk, panglimanya malaikat. Ada jin ini dari bangsa ini. Dan saat itu jin-jin yang ada di muka bumi, mereka berperang, mereka menumpahkan darah. Coba lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50-an. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ingat tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah manusia, Adam beserta anak cucunya. Malaikat ngomong, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bagaimana engkau akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang udah-udah aja, para jin itu tuh mereka membunuh, saling menumpahkan darah. Akhirnya diciptakanlah manusia yang sebelumnya jin ini yang saling menumpahkan darah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkan, untuk dibunuh. Akhirnya malaikat dari langit turun ke bumi dipimpin oleh Azazil tadi. Ya, malaikat yang ada di bumi sebagian dibunuh, yang sebagian kabur. Yang kabur itu ada yang masuk ke dalam laut, ada yang bersembunyi di hutan, ada yang bersembunyi di pohon besar, di batu-batu, di rumah-rumah kosong, di gua-gua. Dia kalau melihat kita, Bu, itu setan jin itu takut, Bu. Dia takut ini jangan-jangan pasukan Azazil yang dulu mau membunuh dia. Ya, kalau kita berani, itu setan itu takut ke pocong jin dulu takut. Tapi lamun orang sieun mena berani. Kalau ibu balik ke dia, kapangi pocong sieun tuh. Nah, mena wani berarti. Tapi lamun ibu wani mena sieun. Ya, kalau saya mah nggak takutin era doang bebas. Kemudian setelah selesai semua dibasmi, dibunuh, Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Lalu Allah berfirman lagi, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba was takbar wa kana minal kafirin. Ingat tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Allah, kepada Adam, sujud maka. Sujud di sini di dalam tafsir Jalalain ditahiyah, untuk menghormati, memuliakan Nabi, bukan menyembah Nabi Adam. Paham ya? Di kita kadang kayak gitu. Jangan menghormat bendera, itu musyrik. Kata siapa? Jangan menghormat ngangkat tangan ke bendera, itu enggak boleh, bid'ah. Kata siapa? Kalau ngangkat tangannya bitahiyah, menghormatin bendera sebagai lambang negara, itu boleh. Yang enggak boleh itu nyembah bendera. Saya tadi datang ke sini gini nih, assalamualaikum, ini nih salam India. Boleh nggak tuh menghormatin ibu bapak yang di sini? Boleh. Tapi kalau gini nih, ya kalau gininya itu nyembah, pas gini di depan ada hiyo, ada dupa, ada kelapa, ada kopi pahit, kopi manis, kita jangan Ustaz biasanya gini. Dia nyembah itu baru nggak boleh. Nah, ini malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam untuk memuliakan, menghormati Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh lapisan tanah yang ada di muka bumi. Dengan kondisi fisik saat itu tingginya 60 hasta. Sarwa ujian 8 meter tingginya Nabi Adam. Lebarnya kakinya itu 3 meter. Jangkung debu. Awaknya gede itu 3 meter, 8 meter. Gede, sukunan gede, bangunan gede. Ulah dibayangkan tanah gede amat Pak Ustaz, gede. Setelah diciptakan, dimasukkan ruh mulai dari kepala, terus merambat sampai ke telinga, ke mata, ke leher, sampai ke kakinya. Makanya kalau ada orang meninggal nih, yang itu merambatnya mulai dari ujung kaki ke dengkul, ke perut,
tenggorokan nanti akan berakhir di kepala, di bumbung ini. Itu orang meninggal. Dan semuanya kita pasti bakal meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua. Ya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Sekdes, Pak RT, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Ustaz. Ya, soalnya itu macam-macam. Pak Ustaz tentang mana? Biasanya pandai Ustaz mana? Oh Bu, kalau orang meninggal itu luar biasa menakutkan. Kata Bang Haji itu, badan unta berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Reng 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 reng. Itu bahasa Mekadroh ini maksudnya. Eta jentai pamajikan curik makanya bengkak Bu. Yang ngoraknya nih curik enggak tapi ayah abi kenapa tinggalin aku sendiri, bagaimana aku akan hidup tanpa kamu. Geus 4 bulan mah dandan deui, dandan deui. Tapi ibu-ibu biasanya kuat, kalau ibu-ibunya biasanya setia. Saya ada tetangga udah 10 tahun penjana nggak nikah-nikah. Kunaon pun teu nikah deui. Ingat we kanu baheula. Beda jeung lalakinya, ari salaki mah boro-boro pemajikan mau encan mau geus karawin deui loba. Tapi hari sekali mah hiji kan? Hiji, nyawa menjadi orang. Setelah Nabi Adam alaihissalam hidup, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh bersujud, semua malaikat itu pada sujud Bu. Illa iblis kecuali. Ingat, tadi namanya jin yang sujud beribadat kepada Allah 80.000 tahun itu namanya Ajazil. Ajazil. Gara-gara dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam untuk memuliakan Nabi Adam, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Ajazil berubah menjadi Kenapa? Abawas takbar, sombong dia, angkuh dia. Hanya dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun kesombongan itu hanya sebesar biji sawi saja. Harta yang banyak, warisan yang banyak, tanah yang banyak, rumah yang megah, istri yang cantik-cantik, suami yang ganteng, yang gagah, itu semuanya bakal ditinggalkan. Maka kita nggak pantas sombong, baik kepada manusia apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis yang tadinya gagah ganteng, yang tadinya namanya Ajadil, begitu disebut iblis berubah tubuhnya. Yang tadinya bagus jadi hitam, keluar bulu, ada tanduknya, ada ekornya. Ini kalau orang ahli kitab Kristen nyebutnya dewa Lucifer, ya iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ya adamuskun anta wa zawjuka jannah wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal. Hai Adam, tinggal engkau di sini di surga bersama istrimu, makan apa saja yang mau kau makan, asal jangan ngedeketin pohon ini. Itu dalam riwayat yang namanya iblis menggoda Nabi Adam. Berulang kali Nabi Adam digoda untuk mendekati memakan buah khuldi, pohon khuldi. Nabi Adam nggak bisa, nggak kegoda. Kemudian digodalah Siti Hawa. Siti Hawa ngajak Nabi Adam. Makanya Nabi Adam terbawa oleh Siti Hawa, akhirnya makan buah itu. Dalam riwayat katanya nih, ya Nabi Adam makan 1 biji doang. Begitu nyampe tenggorokan dia sadar itu dosa, jadi jakun di sini. Siti Hawa itu makan habis 2 buah, 2 biji. Begitu sampai dada, dia sadar ini dosa. Jadi dua di sini. Itu untuk apa ya? Kebayang anu harita Siti Hawa ngakana opat riweuh aman. Eta
tega masih mending di dada. Coba pas lamun eta sadana pas di dengkul. Riuh oge meureun. Kita rek nyusun teh dibuka heula andokna. Digoda oleh kemudian Nabi Adam alaihissalam sadar, dia memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua dalam kitab tafsir. Yang pertama, beliau Nabi Adam memohon ampunan kepada Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah ilhamkan kepada Nabi Adam dengan kalimat, dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, saat Nabi Adam sadar, beliau melihat dipan-dipan di Sidratul Muntaha, di surga-surga itu ada bacaan, ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lalu Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bihaqqi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Beliau memohon kepada Allah dengan haknya, dengan asma'nya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Allah nanya, kenapa engkau bisa tahu itu nama manusia yang paling mulia di alam jagat raya ini? Kata Nabi Adam, aku melihat tulisan itu. Ya, maka saat itu Nabi Adam alaihissalam diampuni kesalahan-kesalahannya. Beda dengan iblis enggak diampuni. Saat diturunkan ke dunia karena kesalahannya, waktu itu diturunkannya 3 orang ya. Yang pertama iblis, yang kedua Nabi Adam, yang ketiga Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di Kashmir. Tahu Kashmir? India, di Cilengsi naik angkot. Sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Nangke main apruk-aprukan 200 tahun. Usia Nabi Adam Siti Hawa itu kurang lebih 1000 tahun. Apruk-aprukan saling mencari selama 200 tahun. Nanti ketemunya di Jabal Rahmah. Pas kapanggih, tapi ente nyanyi lagu kucu-kucu haji deh itu. Biasa apa? Oh. Ketemu dia di sana. Saat diturunkan, lihat kitab Maulid Deba. Fa'ahbatanallahu min baini fa'ahbatanallahu qala sallallahu alaihi wasallam fa'ahbatanallahu azza wa jalla ilal ardi fi zuhri Adam. Tatkala Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu cahaya Muhammad Rasulullah SAW, Nur Muhammad yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Itu cahayanya ada di punggung Nabi Adam alaihi salam, sehingga Nabi Adam dalam keadaan selamat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani fi safinati fi sulbinuhan. Kemudian itu cahaya Nur Muhammad berpindah ke Nabi Nuh alaihi salam tatkala dia berada di perahu. Wa ja'alani fi sulbi khalili Ibrahim hina kudita bihi finnar. Kemudian berpindah juga ke punggungnya Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga saat Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar dengan wasilahnya doanya dan Nur Muhammad cahaya Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim dalam keadaan selamat. Berpindah dari satu nabi ke nabi yang lain, berpindah dari satu rasul ke rasul yang lain, sampai akhirnya tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunya Siti. Semuanya bergembira. Bukan hanya manusia, bukan hanya ibunya, bapaknya, pamannya, tapi seluruh alam jagat raya ikut berbahagia menyambut kedatangan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Maulid Deba masih pas Maulul Qiyam. Fahtajar arsul turabau wastibsharu wazdadal kursiyu haibatan waqara wamtalatis samawati anwara wadajjatil malaikatu lillahi tahlilan wa tamjidan wastighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
beliau dilahirkan. Fahtajar arsyu taraba wastibsara. Aras itu bergetar karena berbahagia. Wazdadal kursiyu haibatan wa waqara. Kursi bertambah haibahnya, kemuliaannya karena kebahagiaannya menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa dujjatil malaikatu lillahi tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Malaikat langit bergemuruh dengan suara malaikat menyambut kedatangan kelahiran Rasulullah SAW dengan tasbih, dengan tahmid, dengan wastighfar, bertasbih memuji Allah Subhanahu. Gimana tasbih? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah.
Jadi bisa sampai jam 11 ya sih terus ya. Atasnya jam 11 sih. Langsung capek. Ini tidak tahu. Sama tanya pakai Asep tuh. Capek ngomong kudu mikir ngomong. Makanya hari calon ustad calon kiai mah jarang. Esek yang mana? Lamun di dia ya ustad aya kiai orang kudu takzim bener ka guru ka ustad ka ulama ka kiai nya. Hese neangan pengganti ustad pengganti kiai lamun geus eueuh teh hese makan orang berasa mudah-mudahan guru-guru orang kiai-kiai orang sing sehat badanna sing hari ganti sekdes ganti lurah ganti RT mah loba nah tinggalan lagi loba tapi tetap orang doakeun RT RW lu sekdes lurah oge sehat badanna amin panjang umurna amin. Walam tajal ummuhu taro'an wa an min fahrihi wa fadlih. Jadi kalimat yang berikutnya ila nihayati tamami haq falamastadar bihatul kubi ibni rabbi khalqi wa do'atil habibah sallallahu alaihi sajidan syakiran amidan ka'annahul badru fi tamami. Tatkala sudah tiba waktunya Siti Aminah mau melahirkan, walam tajal ummuhu taro'an wa an min fahrihi wa fadlih. Beliau melihat dan mendengarkan sesuatu yang luar biasa. Cahaya langit bercahaya, kemudian suara gemuruh malaikat yang bertasbih. Dan lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam itu. Poe naon? Senin tanggal 12 Rabiul tahun bertepatan dengan tanggal 22 Agustus sama April tahun 570 berarti bismillah 1450 tahun baheula ya lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan dalam keadaan sujud, syakiron dalam keadaan bersyukur, ka'annahul badru fi tamami. Dan tubuhnya Rasulullah SAW saat itu memancarkan cahaya laksana cahaya bulan purnama. Semua berbahagia dan semua bergembira. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi saat itu, api abadi, tiba-tiba padam. Banyak patung-patung yang hancur, yang berluluh lantah. Yang gembira alam beserta manusia. Yang gak gembira saat itu di dalam hadis adalah iblis. Di dalam hadis itu, inna iblisa rona arba'a ronatin. Iblis pernah menangis dalam 4 hal, 4 sebab. Salah satunya hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala lahir manusia pilihan, manusia yang paling mulia di alam jagat raya ini, sayyidul wujud, abdul khalqi wal mawjud, seutama-utamanya, semulia-mulianya manusia. Iblis itu nangis karena dia tahu bahwa manusia akan disadarkan, dibawa, ditunjuki ke jalan kebenaran oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Pas lahir Nabi, ini iblis kagak gembira, kagak senang, malah nangis. Makanya kalau ada yang enggak senang sama Maulid Nabi, dia temennya kata ibu ya, bukan kata. Abang ayah Ustaz, ayah zaman ayah nama ayah tanya kan pakai aset loba zaman resep Maulid Nabi itu loba. Terus apa sih tujuan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini, ke muka bumi ini? Ada 7 yang mau saya bahas, 3 aja, jangan banyak-banyak. Yang pertama, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutami ma makarimah. Karena saat itu dunia dalam kegelapan, dalam kejahiliaan, dalam kebodohan, akhlaknya hancur-hancuran. Bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Jazirah Arab, di seluruh dunia. Ya. Di Jazirah Arab yang namanya perbudakan, yang namanya perempuan itu dijual belikan. Di Cina konon saat itu ada pasar, untuk orang soalnya pasar Cileunsi, tapi pasar khusus jual beli perempuan. Jadi anu di etalase teh lain baju awewe tan nulis berduit, temenan ditawar.
Namun akhirnya di pasar Indonesia dan kos gitu, sekres di sana datang ya. Saat itu di Mekah sendiri, ya, di Mekah sendiri yang namanya perempuan itu nggak ada harganya, Bu. Bahkan kalau ada seorang ibu lahir anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab. Makanya ibu-ibu ini harus bersyukur benar, diangkat derajatnya, dimuliakan dengan Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bahkan surga itu adanya di telapak kaki, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki. Budak balik ke imah, tayangan. Angkat Bu supuna, itu surga dunia Allah. Ya Allah. Maksudnya adalah kalau mau surga, berbakti, muliakan orang itu. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hebat luar biasa. Sampai dalam riwayat, saking mulianya Rasulullah SAW itu sahabat-sahabat mencintai beliau. Pernah ada seorang ibu yang ibu ini punya suami. Dia punya anak laki-laki yang akan menjadi penerus keluarganya. Dia punya adik laki-laki yang kalau punya permasalahan, adik laki-lakinya ngebela dia. Kemudian suaminya, anak laki-lakinya, adik laki-lakinya bergabung dengan pasukan muslim, ikut perang Uhud. Selesai perang Uhud, semua pasukan muslim pulang kembali. Ini ibu ini, istri ini, kakak perempuan dari adik laki-laki ini ngomong ke sahabat yang lain. Ditanya, suamiku mana yang ikut perang Uhud? Kata sahabat, suami kamu syahid saat perang Uhud. Datang lagi sahabat, adikku mana? Adik laki-lakiku, adik laki-lakimu syahid. Anak laki-lakiku mana? Kok dia nggak datang-datang, nggak pulang-pulang? Anak laki-lakimu juga Kira-kira kalau ada seorang ibu punya suaminya meninggal, punya anak laki-lakinya meninggal, punya adik laki-laki yang selalu membela dia juga meninggal, sedih kagak? Sedih kagak? Tapi ibu ini kalau bahasa Arabnya disebutnya sohibah. Sohibah itu sahabat perempuan, sohibah bahasa Arabnya. Kan ada lagunya tuh. Oh sohibah, oh sohibah. Dari seorang begitu engkau. Tapi beliau, ibu ini ngomong, biarkan suamiku syahid, biarkan anak laki-lakiku meninggal, biarkan adik laki-lakiku meninggal. Tapi bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Bagaimana keadaan dia, kondisi dia sekarang setelah pulang dari perang Uhud? Apa yang dikatakan sahabat Rasulullah SAW dalam keadaan setelah, kata ibu ini, cukup menjadi kebahagiaan yang besar bagiku. Biarkan suamiku, anak laki-lakiku, adik laki-lakiku meninggal. Yang penting Rasulullah SAW dalam keadaan setelah. Luar biasa Bu pengorbanannya zaman dulu. Dari lamun ibu maula mantuan ayeuna maulid ku duit, ya. Ajen teh duit saeutik 20.000, 10.000, 5.000. Mantuan 55.000 doang tapi balik berkat panglobana ku pangloban teh naon. Yang penting geus ngabantuan. Ya. Insya Allah itu semua akan menjadi berkah, akan menjadi rahmat. Kata Nabi, tuba liman amanabi, tuba liman do'ani wa amanabi, summa tuba liman amanabi wala ya rohnya. Orang yang dulu berjumpa dengan aku lalu dia beriman kepadaku, bahagia dia. Tapi lebih bahagia orang yang tidak hidup dengan aku, tidak sejama dengan aku, tidak pernah melihat wajahku, tapi dia beriman kepadaku. Ini orang-orang insya Allah kita semua yang akan mendapatkan syafaatul uzma min Rasulullah sallallahu alaihi. Anu kahijinya apa tadi? Menyempurnakan. Jadi singkat ya. Yang kedua, untuk membenarkan agama atau akidah manusia yang saat ini. Karena nggak terarah. Setelah diutus nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, banyak akidah keyakinan manusia yang menyimpang.
ada yang menyembah api, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah mata. Maka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan keyakinan agama akidah manusia. Walaqad arsalna min qablika rasulan ani'budullaha wastanibut taghut. Diutus rasul-rasul sebelum engkau dan engkau semuanya adalah sama untuk menyembah hanya kepada Allah dan untuk menjauhi sesembahan selain Allah. Yang terakhir, yang ketiga adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah SAW akhlaknya mulia, akhlaknya santun. Begitu juga kita sebagai umat yang akan menyebarkan kebaikan-kebaikan. Enggak ada tuh yang namanya teroris, enggak ada yang namanya keras, enggak ada yang namanya radikal. Ya, itu tidak. Walaupun akhir zaman kalau ngomong radikal pasti ngomongnya ke Islam. Tidak ada radikal yang terus di Islam. Kalau ada itu orang yang salah paham tentang Islam atau disalah pahamkan tentang Islam. Ya. Bisa, capek. Terakhir kita bersalawat lagi untuk menyegarkan dan mudah-mudahan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan rahmat kepada kita. Kalau udah pakai ya ini capek tadi nggak hancur berantakan capeknya. Aja tangan. Kamu sama amat, berapa? 5 juta ya bayarannya. Amin. 15. Salawatullah barang-barang khusus aja para santri ulah yang boga istri namun can bisa ngaji. Duka dua khusus ajang bapak-bapak lamun hayang sukses usaha kudu daek sholat sholatullah seluruh khusus aja ibu ulah yang maka boga incu lamun can boga minto khusus aja para pejabat lamun hirup hayang selamat ulah osok nipu rakyat. Salatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
amalannya Nabi diutus pertama untuk apa tadi? Menyempurnakan yang kedua untuk meluruskan akidah, agama, keimanan, keyakinan. Yang ketiga untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini terus dia yang dah tuh. Hah? Ini saya dapat pantun ini dulu dari Pak Kiai Haji Asep Saifuddin. Naik sado kalui panjang, jalana apruk-aprukan, mun pidato ulah panjang-panjang, ieu benteng geus kukuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Menteri Agama telah disampaikan lintas dan beberapa poin-poin yang tadi disampaikan. Pertama, alhamdulillah kita diberi kenikmatan dan jangan jadi diri yang sombong, dan Rasulullah SAW itu sebuah bumi dan tujuannya salah satunya yaitu untuk memperbaiki akhlak, untuk meluruskan akidah dan jadi rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Saya selaku MC mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah, banyak ucapan-ucapan yang kurang baik. Terakhir akan kita tutup dengan doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Haji Asep Saifuddin MM. Waktu dan tempat kami persilakan. Dari saya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini anak Marawis. Udah semangat ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita sudah berdoa mengabulkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Kiai kita, Bapak Ustadz Abdullah. Kita tinggal mengambil hikmahnya apa yang sudah disampaikan. Semoga menjadikan ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan kita. Dan ada kuis ya. Tadi Ustadz Adila tadi sudah menyampaikan ceramahnya panjang lebar. Siapa dulu nih? Ibu dulu apa? Ibu dulu ya. Ibu tadi Ustadz Adila menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu dapat kuis yang bisa jawab dapat 100.000. Ini yang belah mana nih? Ini apa sini? Sini dulu ya. Ini apa sini? Ya. Sini dah. Ya. Sini ya. Kamu yang mana yang bisa jawab satu jangan ibu. Yang bukan ibu jangan jawab. Nanti ada lagi. Bu, Ustaz Adila tadi menyampaikan bahwa Nabi Muhammad punya istri. Namanya siapa, Bu? Nabi Muhammad punya istri pertama namanya Siti Amin. Siti Wadi. Ibunya Nabi Siti Amin. Masih tetap ibunya Nabi. Ibu-ibu, ibunya Nabi dimakamkan di mana kuburannya? Ibu Nabi mana? Ya kan ibu Nabi meninggal nih kan? Ibu Nabi kan meninggal.
ketika dia berjarak ke suaminya, yaitu ke Abdullah. Suaminya namanya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Lalu di tengah perjalanan ibunya Nabi meninggal, nggak sampai jarak ke bapaknya Nabi, ke suaminya Abdullah. Nah, meninggalnya dan dikuburnya di mana, di kampung apa namanya? Ibu-ibu. Nah, 100.000 nih. Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak? Wah, ini nanya ibu-ibu. Ya, saya kasih tahu. Pertanyaan pertama nggak dijawab. Namanya di kampung Abwa. Abwa itu antara Mekah dan Madinah. Nah, nanti kita bisa ke Mekahnya. Amin ya Rabbal. Ya, ibu-ibu lagi yang kedua, gampang pertanyaannya. Bu, ya. Orang pertama, manusia pertama di muka bumi yang namanya siapa? Nabi Adam. Santai. Nabi Adam itu bertemu dengan istrinya. Tadi Ustaz Adila menyampaikan, ya, bertemu dengan istrinya Siti Hawa. Di mana? Di Jabal Sama. Ya, Ibu Jabar dapat 100.000. Di Jabal Rahman. Anak-anak pemuda dan pemudi. Pertanyaannya, ini sejarah Nabi ya, sejarah Nabi. Nabi Adam. Nabi Muhammad makamnya ada di Madinah, yaitu di Masjid Nabawi. Tapi Nabi Muhammad itu kuburannya, kita sering baca, atirlahu maqabrahul karim bi'arfin sadidin min sholati wa taslim. Siapa yang bisa ngertiin itu? Atirlahu maqabrahul karim bi'arfin sadidin min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok saha nu bisa ngartikeun eta? 100.000. Bapak-bapak semuanya ya. Bapak-bapak ya. Lalu Ustaz maksudnya paham banget. Artinya, atilillahu maqabrahul karim, mewangitlah kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi bi'arfin sadidi min sholati wa taslim. Maka disitulah banyak orang-orang yang memberikan sholawat dan keselamatan. Amin ya robbal. Itu artinya, jadi makamnya, kuburan Nabi Muhammad itu wangi. Maka sing bisa jarah ke makam Nabi. Amin. Lanjutkan pertanyaannya, siapakah kuburan yang di samping makam Nabi yang dua orang tadi? Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, 100. Ya, itu Abu Bakar dan Umar. Ya, selamat ya, bulan Nabi. Pintar ya. Itu demikian ya. Kuis ibunya lagi. Masih ada? Udah malam. Entar tahajudnya kesiangan. Lanjut. Selanjutnya Bapak-bapak sekalian, kami mengundang maulid di Al Istiqanah insya Allah pada hari Minggu depan pagi ba'da subuh ya, dengan tafsir Jalalain. Bapak silakan hadir ke tempat kami, nanti kita bersama-sama untuk ikut mengaji dengan Bapak Kiai Jen.
Insya Allah saya dari juga hadir di tempat ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka